Bismillah, assalamualaikum. Dari akun Twitter @trytobelieve mengisahkan Tony Apes membacakan Teror Leak. Kisah pembuka dari penulis yang diceritakan berasal dari Bali, berdasarkan kisah nyata pengalaman pribadi penulis. Urban legend yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian kan? Benar? Dan nama orang yang ada di cerita ini akan saya ceritakan berdasarkan nama depannya saja. Dan penulis berperan sebagai Wayan. Untuk nama daerah tidak akan saya sebutkan. Jadi harap dimaklumi demi keselamatan kita bersama dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sejujurnya sudah dari dulu penulis ingin membahas tentang leak. Karena penggambaran leak di beberapa artikel menurut penulis kurang tepat. Tentu saja, penulis bukan penekun ilmu leak gitu maksudnya, melainkan penulis adalah orang yang terkena dampak negatif dari ilmu hitam ini. Ya, di sini itu penulis sebagai korban ya. Beberapa artikel menyebutkan bahwa leak itu seperti palasik atau kuyang yang dapat melepaskan kepala dan terbang, dan masyarakat Bali tidak menggambarkan leak seperti itu. Ada juga yang menjelaskan bahwa leak menyerupai manusia pada pagi hari dan berubah wujud menyeramkan pada malam hari. Mungkin itu penjelasan sederhananya. Penting diluruskan bahwa leak itu adalah sebuah perubahan wujud manusia. Perubahan wujud menjadi leak memang beragam, berdasarkan tingkatan ilmu yang dikuasai oleh seseorang yang menganut ajaran pengleakan itu. Penulis sendiri tidak akan membahas tingkatan ilmu leak tersebut, karena sudah banyak artikel yang membahas itu. Di sini penulis akan menceritakan kejadian nyata yang penulis dan keluarga penulis alami berkaitan dengan penerapan ilmu pengleakan itu. Dan sebelum kita mulai ceritanya, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Pertengahan tahun 2000, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Iwayan. Ibu saya pernah bercerita, sebelum lahiran, beberapa kerabat dekat yang berasal dari keluarga bapak ikut ke rumah sakit untuk menunggu proses lahiran. Ya, suatu hal yang wajar. Tidak ada kecurigaan. Maklum, baru 1 tahun usia pernikahan. Membutuhkan proses dan usaha yang banyak untuk melahirkan saya. Waktu itu sempat untuk pindah ke rumah sakit yang lebih mumpuni. Singkat cerita, ketika pindah rumah sakit, akhirnya saya lahir dengan sehat dan normal. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai situasi pekarangan rumah dan adat di Bali, karena ini akan berkaitan nantinya. Secara umum, di Bali, tanah yang kami tempati disebut Karang Ayah, yaitu tanah yang bisa ditempati dengan ikut serta dalam adat istiadat setempat. Secara umum, keturunan anak laki-laki yang akan mewariskan tanah tersebut beserta tanggung jawabnya dalam mengikuti adat dan istiadat tersebut. Maka dari itu, timbullah skenario merebutkan harta warisan atau tanah warisan. Kakek saya mempunyai 3 orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Pak Yan. Ayah saya adalah Pak Tut, ya, anak berikutnya. Dan anak laki-laki terakhir bernama Pak D. Bale. Pak Yan mempunyai 1 anak laki-laki. Sementara ayah saya mempunyai 1 anak laki-laki. Sedangkan Pak D. Bale mempunyai anak perempuan. Waktu itu kami masih tinggal dalam satu pekarangan, tetapi beda rumah. Memang sudah umum kalau dalam satu pekarangan rumah terdapat 3 kepala keluarga. Bahkan ada sampai 20 kepala keluarga. Mulailah saya beranjak balita, di mana saya sering bermain di rumah Pak Yan. Saya sering diberikan makanan, dibelikan jajan, namanya juga masih anak-anak, jadi dikasih makanan ya mau-mau aja, belum mengenal doa, belum mengenal rasa curiga. Pada saat masih kecil, saya sering sakit-sakitan, kadang demam, kadang batuk lama. Berobat bolak-balik ke dokter, sembuh. Seminggu lagi, kembali sakit. Sampai suatu ketika, saya lupa di umur berapa, saya mengalami sakit batuk yang sangat parah. Sampai akhirnya ada salah satu keluarga dari keluarga ibu yang menyarankan untuk menjalani pengobatan non-medis. Saya masih ingat diajak ke salah satu orang pintar. Dan yang paling saya ingat yaitu rasa sakit yang tak tertahankan saat saya diobati. Kalau diingat-ingat kembali, saya termasuk anak kecil yang kuat. Yang saya pikirkan waktu itu adalah 1, sembuh.
Uniknya beliau hanya menggunakan sendok dan garpu dalam proses pengobatan. Jadi sendok dan garpu tersebut diletakkan di antara jari kaki saya dan tangan saya. Awalnya biasa-biasa aja, dimulai berurutan. Saya lupa kaki kiri atau kanan terlebih dahulu. Intinya diletakkan bergantian di antara sela-sela jari kaki. Sendok dan garpu tersebut mulai digerakkan ke kiri dan ke kanan. Sakitnya memuncak ketika berada di antara jari telunjuk dan jari tengah. Nyeri, ngilu, sakit, bercampur jadi satu. Tahan ya, tahan. Saya sudah nangis jadi-jadinya, menjerit sekencang-kencangnya menahan sakit. Dari raut wajah ibu masih ingat jelas di pikiran saya. Raut sedih, curiga, menerka-nerka, campur aduk. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anaknya? Saya masih ingat perkataan orang pintar tersebut. Anak ibu terkena cetik atau santet di dalam makanannya. Beliau melanjutkan, ini sudah dimakan cukup lama, sampai menyerang paru-paru. Beliau kemudian melanjutkan lagi proses pengobatannya. Tubuh saya terasa lemas dari tadi menahan rasa sakit. Lambat laun, rasa sakit yang saya rasakan berangsur hilang. Sejak saat itu, tertanam di otak saya tidak akan pernah lagi mau makan makanan yang ditawarkan ke saya. Saya sudah merasa kapok dengan rasa sakit saat pengobatan. Memang saya tidak langsung sembuh dengan cara itu. Luka dalam harus diobati dengan jamu. Tanaman yang digunakan dalam jamu adalah bunga putih dari daun puyung-puyung yang direbus, kemudian diminum saat masih hangat. Karena ketika sudah dingin, rasa pahitnya akan sangat terasa. Tanaman ini sebenarnya cukup mudah ditemukan, tetapi dengan warna ungu. Warna putih sangat jarang ada. Jadi dulu saya bersama ibu sering jalan-jalan sore ke sawah sembari mencari tanaman ini. Perubahan perilaku saya ketika di rumah mulai dari selalu menolak makanan yang disuguhkan kepada saya, jarang bermain di rumahnya, walaupun kita masih dalam satu pekarangan, menambah kecurigaan bibi saya. Apakah mereka sudah mengetahui motifku? Keadaan saya mulai membaik sejak rutin membuat jamu tersebut. Batuk yang saya derita juga mulai mereda. Waktu itu saya sangat kurus, sangat sulit untuk menaikkan berat badan. Karena setiap saya sakit, pasti saya tidak pernah enak makan. Semua terasa pahit dan hambar. Singkat cerita, masuk di tahun 2007. Ada sebuah rumah yang berlokasi di desa seberang, tetapi masih satu kecamatan yang dimiliki oleh kakek saya. Pada waktu itu sudah berakhir masa sewanya. Kakek dan nenek mengumpulkan ketiga anak laki-laki dan juga menantunya untuk bermusyawarah. Nenek memulai percakapannya terlebih dahulu. Tujuan saya mengumpulkan kalian untuk menanyai mengenai siapa yang akan pindah ke rumah selatan. Masa sewa di rumah selatan akan segera berakhir dan sebagian bangunan di sini, yaitu kamar tidur saya dan warung nenek, akan nenek sewakan. Uang dari hasil sewa kalian kelola untuk keperluan upacara di sanggah. Sanggah itu tempat suci di rumah. Atau ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat di Bali. Jadi, siapa yang mau pindah? Tanya nenek. Semua orang terdiam. Tidak ada yang menjawab. Nenek kembali bertanya, apa kamu mau pindah, Yan? Tanya nenek pada anak pertama, Pak Yan. Pak Yan diam tidak menjawab. Apa kamu yang akan pindah, De Balik? Tanya nenek kepada Bapak De Balik. Pak De Balik diam sejenak kemudian menjawab, biarkan saja Beli Ketut yang pindah. Yang dimaksud Pak De Balik Beli Ketut adalah ayah saya. Kalau begitu, Ketut saja yang pindah. Bagaimana Ketut? Setuju? Tanya nenek kepada ayah saya. Kalau saya bagaimanapun keputusannya akan saya terima, Bu. Saut ayah saya patuh. Baik, kalau begitu Ketut saja yang pindah. Singkat cerita, akhirnya saya, ayah dan ibu saya pindah ke rumah selatan. Keadaan di rumah sana cukup seram menurut saya. Sebuah bangunan dengan luas 2,5 are, di mana terdapat 2 buah kolam yang berada di sebelah kanan dan kiri setelah pintu masuk utama. Di sebelah barat juga terdapat kolam ikan yang memanjang mengikuti dinding pembatas. Di atas kolam itu dibuat desain tebing
dan bebatuan yang bentukannya menurut saya cukup aneh. Sayang sekali waktu itu saya belum mempunyai handphone untuk mengabadikannya pada saat tahun 2007. Dulunya bangunan itu disewa untuk berjualan lukisan dan sebelumnya adalah restoran yang dikelola oleh nenek dan anak-anaknya. Jadi kami tinggal di sana sekaligus digunakan untuk berjualan. Orang tua saya memiliki suatu kepercayaan di mana rumah yang terdapat kolam akan disukai oleh makhluk gaib. Sayangnya waktu itu kami belum memiliki biaya untuk menimbunnya dengan tanah. Setiap malam saya selalu mendengar suara air yang ditimbulkan oleh ikan yang melompat. Pluk-pluk. Suara itu memecah kesunyian malam. Ternyata bukan saya saja yang merasa takut dengan suara itu. Ayah saya juga agak risih mendengarnya setiap malam. Jadi beliau memutuskan untuk membuang ikan tersebut di got yang ada di depan rumah. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai situasi di sekeliling rumah. Di depan rumah di bawah trotoar jalan terdapat got. Di seberang jalan ada beberapa toko yang menjual lukisan, perak, tempat massage, dan lainnya. Di sebelah kiri rumah terdapat toko yang menjual lukisan dan juga hiasan perak. Sebelah kanan rumah juga terdapat toko yang menjual perhiasan perak, di mana pemiliknya langsung tidur di sana. Sedangkan di belakang rumah terdapat sawah yang cukup luas. Anehnya, setelah membuang ikan yang ada di kolam, kami kembali mendengar suara ikan yang melompat pada malam hari. Pluk-pluk. Setelah ada uang, Bapak akhirnya menutup kolam itu dan kedua kolam yang ada di sebelah kanan dan kiri pintu depan. Kita masuk ke tahun 2008. Nenek saya sakitnya bertambah parah. Sudah diajak berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh. Ke dokter, ke orang pintar, tidak ada yang bisa menuntaskan penyakit yang diderita nenek. Sampai suatu ketika, nenek menghembuskan nafas terakhirnya di tahun itu. Sepeninggalan nenek, kakek akhirnya tinggal bersama kami. Kakek tidak merasa nyaman lagi untuk tinggal di rumah pokok. Tetapi jika dilihat dari silsilah keluarga, anak yang bertanggung jawab untuk menjaga orang tua adalah Pak D Balik. Namun, kedua orang tua saya tidak pernah sekalipun menolak kehadiran kakek, karena ibu saya terutama merasa bahwa ia juga sebagai menantu sudah sepantasnya turut serta dalam merawat orang tua. Saya waktu itu mengira dengan memisahkan diri dengan keluarga pokok akan mengurangi resiko terkena teror leak. Itu adalah pemikiran yang salah besar. Timbul masalah baru di mana ketika waktu itu kami berjualan lukisan dan cukup laris, dan itu berimbas pada pedagang di sekitar rumah merasa iri. Seketika dagangan kami sama sekali tidak laku. Dalam satu hari bahkan dengan sangat tiba-tiba tidak ada seorang pun yang datang hanya untuk menengok dagangan kami, apalagi mau membeli. Awalnya sehari bisa laku 2-3 lukisan. Hari itu tiba-tiba tidak ada yang membeli. 2 hari berlalu, tetap tidak ada yang datang. 2 minggu berlalu, masih sangat sepi. Sedangkan toko di sekitaran rumah tetap ada yang membeli. Waktu itu lalu lalang wisatawan cukup ramai. Bukankah terasa aneh? Akhirnya ada seorang turis mau masuk ke dalam toko. Ketika dia mulai memasuki pintu depan, otomatis ibu saya menghampiri untuk sekedar menyapanya. Seketika itu turis asing itu keluar tanpa berkata apapun. Ibu saya merasa kaget dengan sikap tamu tersebut. Pandangan tamu itu serasa tidak wajar saat melihat ibu saya. Beberapa hari kemudian, ibu mengalami sebuah mimpi yang terasa amat nyata dan jelas, di mana ia melihat seorang wanita yang berpakaian serba merah berjalan mondar-mandir di dalam toko. Keesokan harinya, ibu menceritakan mimpinya kepada saya dan ayah saya. Sebelum kita lanjut ya, penulis mau menginformasikan nih yang ada di Bali ya khususnya ya. Jadi, yang perlu diterangkan oleh penulis bahwa Balian atau dukun dibagi menjadi 2 kategori. Pengiwa atau aliran kiri dan penengen aliran kanan. Balian pengiwa biasanya menjual cetik, menjual pepasangan, menjual rerajahan, menjual penglaris atau pesugihan. Sedangkan balian penengen mengobati orang-orang yang terkena musibah atau penyakit akibat ilmu pengleakan. Saya tidak terlalu ingat siapa yang memberitahu ibu untuk berobat ke seorang balian penengen waktu itu.
balian itu adalah seorang laki-laki yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tubuhnya sangat kurus, tetapi masih mampu berjalan dan mengobati. Singkat cerita, beliau menafsirkan keadaan yang dialami oleh ibu saya dengan membaca sebuah kertas. Sekilas saya melihat kertas tersebut berisi tulisan beraksara Bali. Beliau akhirnya mulai berbicara. Wajar toko ibu sepi pengunjung, karena ada yang melepas bererong di sana. Bererong yang ada di sana dibuat dengan cara mengambil air mata arwah yang sedang bergentayangan di jalan. Ya, seingat saya seperti itulah penjelasan singkat beliau. Wajah ibu juga terlihat seram di mata pembeli. Makanya pembeli selalu kabur saat melihat ibu. Imbuh beliau seperti itu. Akhirnya ibu saya mulai diobati dan bererong, maaf ya kalau salah eja ya, dan bererong yang ada di toko saya akhirnya disingkirkan. Beliau juga menyarankan untuk melakukan proses melukat, yaitu pembersihan diri, baik rohani maupun jasmani, di sebuah air mata suci yang berada di satu kecamatan dengan tempat tinggal kakek balian itu. Konon katanya, di tempat melukat itu, jika seseorang memiliki penyakit non-medis yang sangat parah di tubuhnya, air akan berubah warna menjadi hitam pekat setelah mengenai tubuh orang tersebut. Ada juga orang yang akan berteriak-teriak seperti kesurupan. Tubuh saya juga sempat diperiksa oleh kakek balian itu. Dikatakan bahwa saya adalah anak yang melik. Secara gampang, saya jelaskan, melik adalah indigo. Menurut saya, melik dan indigo adalah hal yang berbeda. Akan melenceng dari topik cerita jika saya sambung pada bagian ini. Lain kali saja ya, karena melik dibagi menjadi beberapa kategori dan efek yang ditimbulkan berbeda dari masing-masing kategori. Maka dari itu, jika kalian ingin pembahasan tentang melik, mohon di komen ya. Lanjut, beliau menyuruh saya untuk membuka baju. Kebetulan waktu itu saya menggunakan kemeja lengan pendek. Saya disuruh untuk membelakangi beliau. Dilihatlah punggung saya secara seksama. Dengan satu gerakan pasti, pulpen yang ada di tangan beliau diarahkan ke salah satu tai lalat. Setelah ujung pulpen itu mengenai tai lalat yang ada di punggung saya, timbul rasa sakit yang tak tertahankan. Sampai-sampai hanya untuk memakai baju saja terasa sulit. Efek sakit yang ditimbulkan cukup lama. Waktu itu terasa sakit walaupun hanya untuk bersandar. Sampai di rumah, saya menanyakan perihal kejadian tadi kepada ibu saya. Apa yang dilakukan oleh kakek balian, Bu? Ibu juga tidak tahu. Yang pasti itu adalah sesuatu yang buruk, sehingga harus dihilangkan. Keesokan harinya, mulai ada turis yang berdatangan. Ada turis yang mau berbelanja, walaupun tidak sebanyak biasanya. Paling tidak sudah ada perubahan dengan toko saya. Mulai saat itu saya merasa lebih takut dari biasanya tinggal di rumah itu. Kenapa saya merasa takut? Saya takut kalau bererong yang ada di mimpi ibu saya menampakkan wujudnya, walaupun kata kakek balian sudah disingkirkan. Walaupun ada sedikit perubahan dengan toko ibu saya, beberapa hari ke depannya lagi sepi. Karena mereka yang bisa menggunakan pepasangan hanya datang untuk berkunjung atau sekedar lewat di depan toko saja dapat membuat toko menjadi sepi. Lebih-lebih kalau mereka sempat menyentuh barang dagangan kita, dijamin 1 bulan tidak ada yang beli. Jahat banget yang melakukan pepasangan ya. Masalah ekonomi belum sepenuhnya beres, muncul masalah lain. Ini aneh banget menurut saya. Setiap saya akan mau berangkat ke sekolah, pasti saya sakit. Gak percaya kan? Jadi gini, waktu bangun tidur saya merasa segar dan tubuh normal-normal saja. Habis itu mandi masih biasa. Nah, pas mau pakai baju sekolah kok tiba-tiba mulai perasaan gak enak. Tubuh tiba-tiba panas, keluar keringet dingin. Akhirnya saya gak masuk sekolah. Daripada kenapa-kenapa di sekolah. Anehnya jadi waktu mandi itu pukul 6.30-an, setengah 7 pagi. Nah, jam 8-nya itu udah gak apa-apa, udah gak sakit lagi. Saya sempat mikir, apa tadi cuma perasaan saya saja? Kalau dibilang kondisi tersebut terbawa emosi terhadap pelajaran yang saya tidak suka, saya pikir sih enggak. Pelajaran SD, kurikulum KTSP waktu itu gak sulit-sulit juga kok. Apa beban anak SD buat sekolah? Kayaknya gak ada kan? Aneh aja gitu. Gak hanya satu kali, itu terjadi keesokannya lagi. Besok, lusanya lagi. Perasaan gak nyaman hanya saat akan berangkat sekolah itu terus ada.
Beberapa kali juga saya mengalami sakit, yang paling sering itu adalah batuk. Lama berhari-hari, walaupun sudah minum obat atau sirup. Saya sampai punya langganan dokter sendiri. 1 bulan bisa sampai 3 kali ke dokter. Kalau saya dibilang sering jajan sembarangan atau sering makan ciki, enggak. Waktu itu buat makan aja susah, karena dagangan gak laku apalagi jajan. Palingan beli jajan kalau udah dapat jualan. Itu juga disisain buat besok, gak dihabisin sekaligus. Saya mendapat kabar bahwa kakek Balian yang waktu ini ngobatin saya itu sudah meninggal. Jadinya gak bisa berobat ke sana lagi. Singkat cerita, waktu berjalanan pulang dari dokter, ibu saya ingin singgah di sebuah toko buah, dan kebetulan sekali ibu ketemu dengan teman lamanya. Ditanya, habis dari mana? Di sanalah ibu bercerita panjang lebar mengenai kejadian yang saya alami. Temannya ibu menyarankan untuk ke non medis, atau kami biasa bilang Mebat Bali. Sangat kebetulan, tepat di seberang jalan ada seorang Balian, tempat di mana teman ibu ini berobat. Akhirnya kami langsung ke sana dengan diantar oleh teman ibu dengan membawa canang. Di sana ada beberapa orang yang lebih dulu mengantri untuk berobat. Teknik yang dilakukan untuk mengecek kondisi saya adalah dengan posisi bersila. Saya membelakangi Balian, lalu salah satu tangannya menyentuh kepala saya. Cara kerjanya yaitu sakit yang Balian itu rasakan. Disitulah letak sakit yang saya derita. Lalu saya diberikan segelas air yang berisi bunga dan beberapa tetes minyak untuk diminum. Beliau mengatakan bahwa dirinya adalah murid. Ada seorang, katakanlah guru yang mengajarinya, dan kami diminta untuk ke sana. Diberikanlah kami alamat dan nama guru tersebut. Beberapa hari kemudian, kami mencari alamat tersebut dan akhirnya ketemu. Di situ sangat ramai sekali. Di depan rumahnya banyak sekali sepeda motor yang parkir. Orang yang berobat sampai mengantri lumayan banyak. Di sanalah saya akhirnya tahu dengan istilah bebay. Gampangnya bisa dikatakan kesurupan, tapi kalau diajak ngobrol masih nyambung. Terkadang mereka yang memiliki bebay sadar dengan kelakuan dan perkataan mereka selama diobati. Terkadang tidak sama sekali. Di YouTube, saya lihat ada orang yang memiliki bebay sampai naik ke kursi dan memperagakan kesaktian yang mengirim penyakit itu. Untungnya saya tidak memiliki bebay. Saya hanya diobati biasa, yaitu minum air berisi bunga dan minyak, dan belajar untuk bersemedi, memusatkan pikiran ke Tuhan. Dibuatkanlah dupa sarana untuk meditasi, sedangkan ibu dan ayah saya kalau bisa diminta untuk berpuasa Senin dan Kamis. Selain berdagang, ayah saya juga bekerja di sebuah warung makan sebagai juru masak. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk berpuasa, karena harus mencicipi makanan. Hanya ibu saja yang berpuasa Senin Kamis. Jadi, setiap malam kami bertiga melakukan meditasi. Masing-masing orang menggunakan satu dupa yang ditempatkan di depan kami bersila. Posisi tangan berada di lutut dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Mantra pemujanya pun memuji kebesaran Tuhan dan para leluhur. Setelah dirasa cukup, ada gerakan untuk menutup proses meditasi, yaitu pertama meletakkan tangan kiri dan kanan di depan perut dengan posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri. Lalu, tangan kanan bergerak ke atas ubun-ubun, lalu kembali ke depan perut. Diulangi 3 kali. Lalu kembalikan posisi tangan ke depan lutut dan proses meditasi sudah selesai. Itu dilakukan setiap hari. Sesekali kami juga disarankan untuk meditasi ke pantai tanpa dupa, untuk nyengker atau memagari sesuatu dengan kekuatan magis, memagari toko, dan lebuh. Lebuh itu pertemuan halaman depan rumah dengan jalan. Digunakan air pantai yang sudah diberi mantra oleh Balian itu. Di rumah Balian itu juga terdapat ruangan khusus untuk melakukan meditasi. Di sana juga ada terapi menggunakan aliran listrik yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Alat yang digunakan sejenis karpet yang berisi kabel, kemudian dicolokkan ke stop kontak. Ada bagian kecil yang akan diinjak oleh anak buah Balian itu. Fungsi terapi itu adalah untuk memperlancar peredaran darah. Rasa yang ditimbulkan adalah ngilu di bagian tubuh yang disentuh. Lambat laun keadaan toko mulai membaik dan kondisi kesehatan saya juga mulai stabil. Ibu saya juga sudah menyelesaikan berbagai tahapan setelah puasa, seperti makan nasi putih dengan berbagai jenis bunga, memutih, hanya boleh memakan makanan yang berwarna putih, nasi, garam, dan air putih. Semua hanya bertujuan untuk membentengi diri dari serangan ilmu hitam.
Suatu ketika terjadi perselisihan antara salah satu murid dan balian itu. Murid dari balian itu merasa memiliki kemampuan lebih dan mengajak orang-orang untuk berobat ke sana. Dapat dikatakan seperti kacang lupa kulitnya. Akhirnya sedikit orang yang datang berobat ke balian tersebut dan kami pun jarang ke sana. Kembali terjadi di toko kami sepi pengunjung sampai kami banting setir dari berjualan lukisan menjadi berjualan camilan, jus, dan mie. Singkat cerita, tahun 2014 itu juga tidak berlangsung lama hingga kami memutuskan untuk menyewakan seluruh bangunannya. Sedangkan kami menyewa rumah untuk sementara sembari mencari tanah yang dijual. Karena saya mulai beranjak dewasa dan ada dana, akhirnya kami membeli sebuah motor. Waktu itu kakek juga ikut tinggal di rumah sewa. Nah, Pak Yan, istri dan anaknya datang berkunjung untuk menjenguk kakek. Dilihatlah motor yang sadelnya masih terbungkus plastik. Raut mukanya tiba-tiba berubah. Beberapa hari setelahnya, saya mengikuti les matematika di rumah teman menggunakan sepeda motor itu. Naasnya, saya terjatuh. Padahal saya sudah lumayan sering mengendarai motor. Saya juga tidak mengerti. Waktu itu jalan turunan dan berbatu. Saya merasa tiba-tiba sudah terjatuh gitu aja. Ada satu kejadian yang saya lupa ceritakan, yaitu menggunakan sepeda motor yang berbeda yang dialami oleh kedua orang tua saya saat ada upacara agama di rumah pokok. Waktu itu ada kegiatan ngelungsur, yaitu mengambil sesajen yang sudah dipersembahkan setelah upacara. Karena lungsuran itu banyak, jadi dibawa sebisanya menggunakan sepeda motor hingga beberapa kali. Saya kebetulan waktu itu ada di rumah. Jadi yang bawa motor adalah bapak dan ibu yang boncengan sambil membawa wadah dan lungsuran. Saat ayah saya hendak menyeberang dengan posisi di atas sepeda motor dan masih berada di pinggir jalan, tiba-tiba ada ibu-ibu yang membawa sepeda motor berteriak dari arah timur dan menabrak motor ayah saya. Orang itu terpental dan ayah saya beserta ibu saya masih di atas bagian sayap dari sepeda motor patah dan sampai terlepas bagian sayapnya itu. Sebenarnya beberapa menit sebelum kejadian itu ada sebuah tanda yang diberikan kepada ibu saya, tapi ibu saya tidak menyadarinya. Tanda itu adalah tanpa disengaja lengan dari ibu saya membentur sebuah paras di rumah. Kebetulan ibu saya menggunakan kebaya dan sampai robek di bagian yang terbentur itu. Lama kami tidak menyadari adanya kaitan dari kejadian setelahnya. Waktu SMP saya kembali mengalami kejadian di mana setiap akan berangkat sekolah mengalami sakit. Kadang juga saat sampai di sekolah saya sulit untuk mengerti pelajaran. Nilai saya anjlok karena susah untuk bisa konsentrasi. Ini memang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi memang benar terjadi adanya. Awalnya saya mengira hanya saya yang mengalami kejadian itu. Ternyata keponakan saya juga kerap mengalaminya, di mana setiap akan berangkat sekolah pasti akan mengalami sakit. Tetapi ketika di rumah dia biasa-biasa saja. Lebih parah lagi, ada kerabat jauh saya sampai tidak naik kelas, yang ujung-ujungnya ia berhenti bersekolah. Gurunya mengatakan bahwa ia tidak pernah mau mengerjakan apa yang gurunya berikan, padahal anaknya polos. Saya berpikir ini semua ada kaitannya, karena di daerah tempat dia tinggal banyak isu mengenai orang yang menganut ilmu pengeleakan. Bahkan ayahnya meninggal karena terkena cetik yang berada di kopi yang ayahnya minum. Kenapa saya tahu tentang kejadian ini? Karena umumnya orang yang meninggal akan dipanggil rohnya untuk ditanyai mengenai detail kematiannya dan apakah ada hal yang perlu ditebus selama dia hidup. Inilah yang disebut meluasan atau metun. Ada juga orang yang menanyakan tentang keadaan dirinya yang sudah sedikit lama tidak kunjung sembuh dengan cara meluasan. Istilahnya, menanyakan petunjuk atau jalan yang harus ditempuh. Ada berupa banten ataupun lainnya, tergantung dari apa yang disampaikan balian. Kalau orang yang mengalami sakit seperti di atas, kalian akan memanggil Ida Betara Hyang Guru yang beristana di sanggah yang berada di rumah orang yang bersangkutan. Tergantung juga dengan keadaan orang yang ingin disembuhkan tersebut. Bisa juga yang berbicara adalah Sang Numadi, Anemyang, atau jiwa yang bereinkarnasi yang sekarang berada dalam tubuhnya. Mungkin dulu semasa hidupnya ada hutang yang belum dilunasi, berupa hutang banten umumnya. Semoga penjelasan singkat ini bisa dimengerti, karena cukup sulit untuk menjelaskan semuanya.
Kembali lagi ke keadaan di mana saya akhirnya melakukan meluasan di balian yang baru dari semua balian yang saya ceritakan sebelumnya. Di sanalah kentara bahwa atma yang ada di dalam diri saya sudah dipersembahkan ke Merajapati, yaitu nama pura di mana tempat beristananya Ida Betari Durga. Tetapi untungnya Ida Betari Durga belum berkenan untuk mengambil atma saya. Dimintalah kami segera menebus atma yang masih berkeliaran di sana dengan membawa beberapa banten. Di kuburan di Bali umumnya ada yang namanya pemunan, tempat pembakaran mayat. Di sanalah saya diminta untuk menebus atma dengan cara memanggil nama saya dan diajak kembali ke dalam raga saya, serta mengambil sedikit tanah pemuunan untuk ditempelkan di kepala saya. Mungkin ada yang berpikir itu kan tanah kuburan, apakah boleh dibawa pulang? Lebih-lebih ditempelkan ke kepala. Saya juga awalnya begitu, tetapi setelah dijelaskan bahwa tanah pemuunan berbeda dengan tanah kuburan, karena di pemuuman adalah tempat berstananya Sang Hyang Birawi sebagai perwujudan Diwa Siwa. Mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa cerita ini tidak masuk logika. Bagaimana mungkin seseorang masih bertahan hidup ketika atmanya sudah diaturkan ke Merajapati? Ini semua bergantung kepada kehendaknya. Jika Ida Betari Durga atau Dewa Siwa berkenan untuk mengambil atma saya, seketika itu pula saya akan meninggal. Tetapi untungnya, Ida masih menyayangi saya sebagai hambanya. Walaupun demikian harus dilaksanakan segera mungkin banten tersebut, yaitu dalam hal ini banten tetebusan agar atma segera kembali ke raga. Karena dampaknya cukup jelas saya rasakan. Bibir saya pucat, susah berkonsentrasi, pikiran kosong, perasaan tidak enak, nafsu makan menurun, tidur kurang nyenyak, kaki terasa kosong, terasa seperti tidak berpijak di tanah. Setelah melakukan penebusan atma tersebut, barulah kondisi saya kembali pulih. Semakin hari semakin membaik. Tahun 2018, ibu saya mempunyai teman yang dulu pernah dia ajak bekerja di salah satu toko perhiasan. Ternyata suaminya merupakan orang yang bisa mengobati penyakit non-medis. Setelah ngobrol panjang lebar tentang kejadian yang menimpa saya, akhirnya saya diruat. Ya, diruat di salah satu pantai. Saya juga dibuatkan semacam jimat yang diletakkan di dalam ikat pinggang, agar nantinya dapat melindungi saya dari serangan ilmu hitam. Tetapi, semua itu tetap tidak membuahkan hasil. Saya dan keluarga tetap jatuh sakit. Pernah suatu ketika sepulang dari MOS, masa orientasi siswa kala itu, suasana waktu itu gerimis. Jadi saya dalam perjalanan pulang merasa bimbang. Apakah akan pulang ke rumah atau singgah ke warung orang tua saya dulu? Jadi waktu itu kita sudah pindah rumah, sudah mempunyai tempat tinggal tetap. Untuk warung itu berada dekat dengan rumah, sekitar 100 meter dari rumah. Nah, kami menyewa warung itu yang lokasinya berada di pasar malam. Kembali ke perjalanan saya pulang. Tepat di depan gang rumah, saya memutuskan untuk singgah ke warung. Ingin makanan-makanan yang hangat. Padahal hati nurani saya berkata untuk pulang saja ke rumah. Sampailah saya di warung orang tua saya. Saya bilang mau makan sayur capcay dan teh hangat. Karena perut lapar dan badan cukup dingin dengan basah, saya makan dengan lahapnya. Memang tidak terjadi apa-apa di hari itu. Keesokan harinya, saya ada jadwal untuk bekerja harian di suatu hotel. Dari pagi memang biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh. Sekitar pukul 7 malam, gempa terjadi. Saya yang berada di office keluar untuk mencari tempat terbuka. Tiba-tiba badan saya panas. Awalnya saya pikir karena kaget akibat gempa. Sampai di rumah saya minum obat. Keesokan harinya, badan saya masih panas. Akhirnya saya ke dokter dan diantar oleh ayah saya. Setelah ditanyai beberapa hal, dokter menekan bagian usus buntu dengan menggunakan jarinya, dan itu terasa sakit sekali. Akhirnya ayah saya dipanggil dan saya disuruh segera ke rumah sakit untuk dicek lab dan di ronsen. Singkat cerita, akhirnya saya masuk rumah sakit. Hasil laboratorium dan hasil ronsen tidak menunjukkan tanda adanya masalah di dalam usus buntu saya. Saya sampai browsing gejala usus buntu, yaitu mual dan muntah, nafsu makan berkurang, diare, demam, dan nyeri perut mendadak yang berpusat di bagian kanan bawah perut. Saya hanya mengalami demam dan sakit bila disentuh di area itu. Dokter mengatakan ini sebagian dari gejala, tapi belum ada pembengkakan pada bagian usus buntu saya.
dokter menyarankan untuk rawat inap 1 malam dan menyuruh saya untuk beristirahat karena beliau mengatakan kemungkinan kalau terlalu banyak bergerak takutnya bisa pecah. Setelah diberi infus dan obat, panas saya sudah reda. Singkat cerita, akhirnya saya kembalian atas bujukan ibu saya. Saya terkena cetik yang dilancarkan dari jarak jauh saat saya makan di warung orang tua. Motifnya saya juga tidak mengerti kenapa. Orang ini sudah terkenal dengan ilmu hitamnya, bahkan dia dapat membuat cetik itu sendiri dan menjualnya kepada orang lain. Akhirnya saya minum loloh agar cetik itu menghilang dari perut saya. Itulah uniknya penyakit non-medis Bali. Dia mampu menyamarkan penyakitnya menjadi penyakit medis, dan efeknya tergantung dari harganya. Kalau harganya mahal, orang Bali biasa menyebutnya dengan barang halus karena efeknya jangka panjang, tetapi ada juga yang mematikan, langsung sakit seketika. Kejadian ini juga dialami oleh Pak D dari keluarga ibu saya di daerah tempatnya tinggal. Memang terkenal dengan ilmu ini, cetik yang ditaruh di pinggir gelas kopi yang akan disuguhkan kepada orang-orang yang ngoopan. Ngoopan itu adalah ketika ada salah satu rumah yang memerlukan bantuan dalam hal adat upacara keagamaan atau pernikahan. Makanya, orang Bali ketika disuguhkan minuman pasti akan menumpahkannya sedikit ke tanah sebelum diminum. Dipercaya cetik akan ikut terjatuh ke tanah. Hal ini memang tidak pernah dibuktikan apakah cara tersebut berhasil atau tidak. Kembali ke kejadian Pak D saya di mana ada salah satu kerabat yang meninggal dunia. Disiapkanlah makanan untuk kerabat yang datang. Waktu itu makanannya adalah lawar. Pak D terbujuk oleh seseorang untuk makan di sana. Akhirnya Pak D ikut makan, padahal dia bilang sudah makan di rumah. Beberapa selang waktu setelah makan, Pak D berjalan pulang yang dimana proses pemakaman belum selesai, bahkan belum berangkat ke kuburan. Pak D menelpon keponakannya saya, sebut saja Blidek, dan mengatakan bahwa perutnya sakit sekali. Blidek memberitahu ibunya dan juga ibu saya yang kebetulan saat itu masih berada di rumah duka. Ibu saya langsung bergegas ke rumah Pak D. Keadaan Pak D sudah cukup parah. Bibirnya sudah pucat dan keringat dingin berceceran. Ibu saya akhirnya mengajak aku ke balian. Pak D diminta untuk tidak duduk atau berbaring, akan bahaya nantinya. Pak D segera diobati dan akhirnya Pak D, muntah. Balian mengatakan kalau lewat beberapa rumah saja, Pak D sudah tidak bisa diselamatkan. Maksudnya karena cetik yang berhasil masuk ke tubuh Pak D adalah cetik yang mematikan seharga sepeda motor, berkisar belasan juta. Orang yang menganut ilmu pengleakan akan mencari gelih, memancing kita untuk menanggapi pernyataan ataupun perbuatannya. Nah, ketika kita terpancing untuk menanggapinya, dia akan merasa tersinggung. Nah, dengan demikian dia akan menyakiti kita. Karena orang-orang yang menganut ilmu pengleakan mempelajari mantra secara terbalik. Setiap dewa yang menempati arah mata angin juga disembah terbalik. Atas dianggap bawah dan bawah dianggap atas. Dengan demikian semua hal yang dia lihat dan dengar juga terbalik. Benar dianggap salah dan salah dianggap benar. Bau harum dicium busuk dan bau bangkai dicium harum. Sehingga dikatakan orang yang menganut ilmu pengleakan juga terkadang memakan bangkai. Bangkai hewan mereka anggap buah nangka, namun keesokan harinya mereka akan mual-mual. Mereka akan selalu melihat orang-orang yang berbuat baik adalah berbuat yang salah dan menganggap diri mereka benar. Dimanapun saya berada, mereka akan terus memperhatikan atau kepo dengan kehidupan saya. Di pasar malam juga persaingan dagang sangat ketat dan tidak sportif sama sekali. Beberapa orang juga sudah mencoba untuk membuat warung saya sepi pengunjung. Untungnya sebelum buka, ibu saya ke salah satu sulinggih untuk mencari hari baik untuk buka, serta membuat banten dan daksina yang dilinggihkan harus ditempatkan di warung. Bali keras sekali ya teman-teman. Diberikan juga dupa yang setidaknya dinyalakan setiap berjualan supaya jualnya lancar dan tidak ada kendala. Karena orang yang berbuat jahat bisa saja membuat nasi menjadi basi seketika sehingga tidak bisa dijual. Membuat warung terlihat tutup padahal selalu buka. Karena pernah ada pelanggan yang bertanya, "Kenapa sering tutup, Pak?" Padahal kami jarang libur. Ya, walaupun sudah menggunakan banten dan segala hal, tidak menutup kemungkinan mereka tidak akan bisa mengganggu proses penjualan atau berjualan. Ada juga beberapa pedagang yang menggunakan penglaris. Warungnya ramai, padahal rasa masakannya hambar. Begitu kata teman saya yang pernah mencoba makanan di sana.
karena dia penasaran dan pengen coba. Teman saya berpikir kalau ramai pasti enak. Ada juga suatu ketika terdapat orang-orang religius yang sampai di warung saya dan berkata, "Aduh, berbagai macam hal terdapat di warung yang lain. Itu terlalu mengganggu." Mungkin beliau melihat berbagai macam bentuk makhluk penglaris yang dibawa oleh pedagang di sana. Beliau memilih untuk makan di warung saya. Kalau dilihat dengan mata telanjang, warung saya itu terlihat cerah. Yang pertama, karena hari baik saat waktu buka. Yang kedua, karena banten dan upacara. Yang ketiga, karena cat yang digunakan berwarna putih. Jika warung-warung orang lain dilihat pasti terlihat kusam, redup. Mungkin saya tidak mau menuduh mereka menggunakan sesuatu yang buruk, sehingga mereka iri melihat warung saya yang nampak cerah. Tempat pasar malam itu merupakan satu lingkup dengan telajak pura dalam. Di pasar juga terdapat pura melanting. Jadi, jika orang-orang berbuat jelek, pasti akan segera minggat berjualan dari sana. Minggat ya, buktinya ada. Warung yang berada di sebelah saya selalu silih berganti yang menyewa. Tidak sampai 1 tahun pasti minggat. Saya tidak tahu ini bentuk penglaris atau istilahnya apa. Tapi yang pasti setiap malam ia membunyikan spatula dengan penggorengan setiap malam. Pasti nantinya akan ada beberapa orang yang berbelanja, tapi tidak sampai beberapa bulan, akhirnya dia minggat. Dan di tahun 2018, kakek saya meninggal dunia. Beberapa hal yang kakek saya alami sebelum meninggal, dulunya kami tidak percaya sama sekali. Kakek mengaku sering bermimpi didatangi oleh istrinya Pak Yan. Pernah juga suatu malam kakek memanggil-manggil dari dalam kamar dan berkata, "Tut," ayah saya ya, Tut itu. "Tut, bukakan pintu, anakmu ada di luar." Tersontak kami terbangun. Waktu itu masih sewa rumah, jadinya kami tidur bertiga dan kakek tidur sendiri di kamar. Posisi kakek masih berada di kamar, tidak berada di depan pintu ataupun di halaman. Anehnya, kakek berkata demikian. Kemudian ayah saya menjawab dengan posisi tidak beranjak dari kasur, "Ini Iwayan di sini di kamar, gak ada orang berada di luar, kek." Tak lama kakek membalas, "Ada, itu manggil-manggil dari luar." Ayah saya diam sejenak, memastikan bahwa pendengarannya benar. Memang tidak ada orang yang memanggil. "Tidak ada orang yang memanggil, ini sudah malam, kek. Kembalilah tidur, kek," sahut ayah saya. Tidak hanya itu kejadian yang kakek saya alami. Namun, kakek jarang bercerita dan enggan ngobrol. Di tahun 2019, beberapa kali ayah dan ibu kembali mengalami sakit yang cukup parah. Sampai suatu saat ayah bertemu dengan kerabat yang menyarankan untuk datang ke sebuah puri untuk metamba atau berobat karena ida susuhunan di sana. Nambin, panjak, sene, ketiben bahaya. Maksudnya mengobati umatnya yang terkena bahaya akibat perilaku dari orang-orang yang menganut ilmu leak. Maaf ya kalau saya salah ejaan. Akhirnya saya dan ayah ditambin atau diobati oleh ide. Dikatakan bahwa pantas saya tidak bisa menaikkan berat badan karena penyakit yang ada di perut saya. Penyakit tersebut yang memakan apapun yang saya makan. Dulu setiap sehabis makan pasti perut saya langsung mules, terkadang mual. Setelah dihilangkan, serta kedua orang tua saya diberikan penawar berupa irisan pisang yang dimakan. Diberikan juga minyak, bisa untuk diminum jika merasa tidak enak badan. Bisa digunakan untuk dicolekkan sedikit pada kepala saat hendak bepergian. Ada juga minyak yang bisa digunakan untuk urut. Setelah ke puri, akhirnya saya dan orang tua merasakan dampak yang sangat signifikan. Sangat jarang sekali kami mengalami sakit. Berat badan saya juga mulai bertambah. Istri Pak Yan juga sudah mulai kalem, yang dulunya sangat agresif ketika kami pulang untuk sekedar sembahyang. Kalau hal ini diceritakan, semua pasti tidak akan ada habisnya. Perasaan ini tidak akan bisa dihilangkan. Walaupun dilihat dari kelas ekonomi, keluarga Pak Yan jauh lebih mapan daripada keluarga saya. Apa yang membuat mereka tetap merasa iri dengan keluarga saya? Karena walau hanya membeli satu baju bekas, kami akan dianggap sudah mampu. Saya sangat bersyukur ide susuhunan sudah memberikan saya dan keluarga jalan terbaik sampai sekarang. Terlebih lagi ada teman yang menceritakan tentang sang catur sanak, atau lebih umumnya di Bali disebut kandapat, atau 4 saudara yang bersama kita sejak lahir. Mungkin kalian pernah mendengar sedulur papat kalimo pancer atau 4 malaikat penjaga. Itu mirip dengan konsep kandapat. Tetapi sangat jarang ada orang yang menyinggung tentang hal ini di Bali.
Saya juga tidak mengerti kenapa. Padahal kan dapat ini bukanlah hal atau ilmu yang berbahaya, melainkan sebagai pelindung. 4 saudara inilah yang akan melindungi kita dan akan kita ajak sampai kita mati. Saya membaca beberapa artikel untuk memahami apa itu sebenarnya kan dapat dan cara implementasinya. Manfaat yang saya rasakan adalah intuisi dan kata hati saya menjadi lebih tajam. Akan ada suatu bisikan, dorongan atau larangan bahkan mimpi terhadap hal-hal yang akan kita kerjakan atau hadapi. Ya mungkin sekian ya. Tweet dari try to believe _ Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ejaan yang saya bacakan ya teman-teman, atau salah penulisan, atau terasa mengganjal, atau ending yang dipaksakan dan kurang berkenan. Penulis memohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Tetaplah ambil sisi positif dari cerita penulis di atas. Boleh bebas menggunakan ilmu apapun asal jangan menyakiti atau merugikan orang lain. Penulis ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah bersedia membaca tweet bersama saya ini. Mohon dimaklumi ya. Dan Tony FS pamit. Ambil hikmah positifnya ya, buang negatifnya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.